Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 9 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar menjadikan Kristus satu-satunya pengantara dalam hidup ini, yang adalah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Silahkan, Saudara Jordi. Renungan pagi pulang ke rumah 9 Oktober 2020 dengan judul Jalan Masuk kepada Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya, memohon untuk mereka yang telah dibayarnya dengan harga tebusan dosa darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman, tidak pernah dapat dikurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Dosa Adam dan Hawa menyebabkan perpisahan mengerikan di antara Allah dan manusia, dan Kristus melangkah di antara manusia berdosa dan Allah, lalu berkata kepada manusia, "Namun kamu boleh datang kepada Bapa." Ada suatu rencana disediakan melalui mana Allah dapat diperdamaikan kepada manusia, dan manusia kepada Allah. Melalui seorang pengantara, kau dapat menghampiri Allah. Dan kini ia berdiri untuk mengantarai saudara. Dialah imam besar yang agung, yang memohon atas namamu, dan saudara harus datang dan mengungkapkan persoalanmu kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Kristus Yesus digambarkan sebagai mezbah yang berdiri selamanya, yang setiap saat dipersembahkan korban bakaran karena dosa-dosa dunia di atasnya. Dialah seorang pelayan dari bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Bait suci orang Yahudi yang merupakan lambang keupacaraan tidak lagi memiliki manfaatnya. Upacara harian dan tahunan dari penebusan tidak lagi diadakan, tetapi korban penebusan melalui seorang pengantara adalah penting karena dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Yesus melaksanakan upacara di hadapan hadirat Allah, mempersembahkan tetesan darahnya sebagai seekor domba yang disembelih. Upacara-upacara agama, doa-doa puji-pujian, pengakuan dosa yang disesali, naik dari umat-umat percaya bagaikan bau-bauan yang harum ke dalam bait suci di surga, walau melalui saluran-saluran manusia yang jahat. Mereka begitu rusak, dan kecuali disucikan oleh darah, maka mereka tidak ada artinya di hadapan Allah. Asap pengorbanan dari bait suci di dunia harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus. Ia memegang di hadapan Bapa pedupan jasa-jasanya sendiri, yang tidak ternoda oleh kejahatan dunia ini. Ia menyatukan itu dalam pedupan segala doa, puji-pujian, dan pengakuan umatnya. Dan dengan semuanya ini, ia meletakkan kebenarannya sendiri yang tiada tercela. Kemudian mengharumkan dengan jasa-jasa pendamaian Kristus. Lantas asap dupa itu naik ke hadapan Bapa dan diterima seluruhnya oleh Bapa. Demikianlah semua orang dapat melihat segala sesuatu di dalam penurutan penyesalan, pujian dan pengucapan syukur yang harus diletakkan di atas api kebenaran Kristus yang sedang menyala-nyala. Kasih karunia Allah bagi setiap insan. Halaman 161, 162. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menuliskan dalam
God's Amazing Grace halaman 155 paragraf 5 yang berkata, adalah karena tirainya telah terkoyak, manusia dapat mendekat kepada Allah. Kapan tirai terkoyak? Saat Yesus berseru sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Jadi, tirai itu robek karena kematian Yesus. Dan dengan robeknya tirai itu, kita mempunyai jalan masuk kepada Bapa, yaitu jalan masuk yang baru dan yang hidup. Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 301 paragraf 2. Melalui seorang pengantara, kau dapat menghampiri Allah. Tirai koyak karena kematian Yesus dan karenanya Yesus yang buka jalan masuk kepada Bapa, dan itu sebabnya hanya satu pengantara kita, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kemudian Roh Nubuat juga menyatakan dalam God's Amazing Grace halaman 155 paragraf 4. Sebuah pelajaran diwujudkan dalam setiap pengorbanan, terkesan dalam setiap upacara, dengan hikmat dihotbahkan oleh imam dalam tugas kudusnya, dan ditanamkan oleh Allah sendiri bahwa melalui darah Kristus saja ada pengampunan dosa. Darah korban domba dan kambing hanyalah lambang. Hal itu tidak dapat menghapuskan dosa. Kegenapan penghapusan dosa hanya melalui darah Kristus saja. Artinya, tidak ada yang lain. Hanya Kristus sendiri yang mempunyai jasa darah pengampunan dosa. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Sebab dosa, Yesus telah bereskan dan kita dapat mendekat masuk kepada Bapa melalui Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan yang serupa dengan tulisan Roh Nubuat berikut ini. Dari Nasihat Allah untuk Masa Kini, halaman 277 yang diterjemahkan dari buku Selected Messages, buku pertama, berkata, Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat, kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Apa artinya kutipan ini? Artinya segala doa, pujian, dan pengakuan kita harus disatukan dengan kebenaran Kristus yang tidak bercela, serta diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus. Maka doa-doa kita dapat naik kepada Bapa dan diterima seluruhnya oleh Bapa. Inilah yang dinyatakan oleh renungan hari ini dalam halaman 301 paragraf 4. Kemudian, dalam SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1078 paragraf 5, Nya White menjelaskan, setiap orang yang akan melepaskan diri dari perbudakan dan pelayanan setan dan akan berdiri di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah akan dijaga oleh pengantaraan Kristus. Kristus sebagai pengantara kita di sebelah kanan Bapa senantiasa menjaga kita dalam pandangan karena Ia perlu menjaga kita melalui pengantaraannya sebagaimana Ia harus menebus kita dengan darahnya. Jika sejenak saja Dia melepaskan cengkeramannya dari kita, setan siap untuk menghancurkan. Mereka yang dibeli dengan darahnya sekarang dijaga oleh pengantaraannya. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, betapa pentingnya memiliki Yesus sebagai satu-satunya pengantara kita. Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Hanya melalui Yesus doa-doa kita dapat naik dan diterima oleh Bapa, dan melalui pengantaraannya Yesus jaga kita. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Confrontation halaman 20 paragraf 1 melanjutkan, melalui Kristus saja, manusia sekarang dapat menemukan jalan masuk kepada Allah. Dan melalui Kristus saja, Tuhan akan berkomunikasi dengan manusia. Hanya melalui Kristus saja kita punya jalan masuk kepada Allah. Tidak ada yang lain. Dan
From Heaven with Love, halaman 446, paragraf 2, menutup. Tidak banyak jalan menuju surga. Masing-masing tidak boleh memilih jalannya sendiri. Kristus adalah jalan yang olehnya para nabi dan bapa diselamatkan. Dialah satu-satunya jalan yang mana kita dapat masuk kepada Allah. Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Allah. Satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa, satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu biarlah kami menjadikan Dia satu-satunya pengantara hidup kami, yang dapat mengangkat dan menaikkan doa kami kepada Bapa seluruhnya, serta Dialah yang menjaga kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, satu nama, Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.